kepada ibu ada online. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan bilang kepada kiri kanannya, hatiku bersuka cita karena hari ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Biarlah umat Tuhan bersorak-sorai, tinggikan namanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, katakan kudus, kudus dan mulia namanya. Oh, besar, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada sukacitanya saudara. Pagi hari ini biarlah kita mau katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah hati kami percaya Tuhan, biar segala bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, hati kami tetap percaya padamu Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Seperti yang Engkau lakukan buat kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Kami pegang setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Kurang
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita kembali berjumpa lewat ibadah online. Kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam setiap hidup kita. Saya percaya jemaat Tuhan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan sepanjang langkah kita, saudara. Makanya kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, saudara. Ya, kita mengucap syukur terus setiap hari lewat doa kita, pergumulan kita bawa sama Tuhan. Bahwa hidup ini kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama Dia kita mampu melewati setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Ya, apapun persoalan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh datang kepadamu. Kami boleh diberi kesempatan untuk kami beribadah di dalam Engkau Tuhan, lewat ibadah di rumah kami masing-masing, walaupun dalam online ibadah ini. Tetapi Tuhan, kami percaya gak ada yang membatasi firman dan kebenaran-Mu Tuhan, yang bisa membuat kami bertumbuh Tuhan. Maka itu Tuhan, kami biarkan hati kami diurapi oleh kuasa daripada Roh Kudus, untuk kami mendengar firman-Mu dan kami bertumbuh di dalamnya Tuhan. Kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu ini. Kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, mari Roh Kudus pimpin kami dari ibadah ini, dari awal sampai akhir. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami boleh terima dan kami belajar untuk hidup di dalamnya. Demi nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama kata amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita, saudara, ya, seringkali kita punya sejarah, saudara. Kalau kita bisa cerita kepada mungkin yang udah punya anak, kita bisa cerita kepada anak kita. Dulu kita tinggal di tempat ini, waktu kecil, papi, mami, atau siapapun, kita tinggal di tempat itu dan kita bertumbuh. Ya, saya bertumbuh di satu daerah yang kurang mengenakan, saudara, saat itu. Dari kecil saya bertumbuh, saudara. Saya masih ingat saya lahir di rumah sakit apa, saudara, di klinik apa, saudara, saya tahu, masih ingat. Itu menjadi satu perjalanan cerita, saudara, ya, dalam hidup kita secara hidup kita, saudara, ya, secara lahiriah. Kita boleh lahir di dunia ini, kita hidup, saudara, dan bertumbuh secara lahiriah, secara tubuh kita, secara fisik kita bertumbuh, saudara, di mana kita ada. Tentu anak-anak juga sekarang lagi juga bisa bercerita kemana mereka bisa pernah tinggal atau mereka bertumbuh, saudara. Ada satu memori yang mereka atau kita semua punya, saudara. Itulah perjalanan hidup kita, saudara. Ada yang dari susah menjadi diberkati Tuhan. Asal jangan orang yang diberkati Tuhan jadi susah, saudara. Jangan. Ya, tapi biarlah hidup kita betul-betul terus naik, tidak turun. Dan Tuhan campur tangan. Ya, saya percaya sih, semua anak-anak Tuhan, ya, Tuhan bawa dalam kemenangan setiap hari. Saya sangat percaya itu, saudara. Karena kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Nah, saudara, kita juga nggak bisa memilih kita lahir di mana, saudara. Ya, pokoknya begitu kita lahir, kita ada
kita bertumbuh di situ secara jasmani, saudara. Ya, tapi kita mau belajar perjalanan hidup bukan sekedar jasmani yang bertumbuh, saudara, tapi yang lebih-lebih yang kita harus camkan baik-baik secara rohani hidup kita. Sudahkah perjalanan rohani kita itu bertumbuh dengan baik, saudara? Ya, saya sangat mengingat kapan saya berjumpa secara pribadi sama Tuhan dan hidup saya diubahkan ketika saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Itu suatu sejarah yang gak bisa dilupakan oleh hidup saya, saudara. Kapan saya dibaptis, saudara, itu suatu sejarah, saudara. Kapan saya mulai ke gereja Impact Community, saudara. Itu suatu sejarah yang saya nggak bisa lupakan, di mana saya bisa bertumbuh sampai hari ini saya berdiri untuk saya bisa berkhotbah dan memberitakan firman kepada orang lain. Itu sangat bersyukur. Kalau saya nggak bisa bayangkan kalau saya ada di jalan hidup saya, atau saya bukan pelayan Tuhan, tapi saya menjadi profesi yang lain, saudara. Saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya bangga bisa melayani Tuhan, ya, yang Tuhan kasih. Artinya saya secara rohani juga ikut bertumbuh, bukan secara jasmani saja, saudara. Nah, saudara, dalam tema kali ini kita mau belajar bagaimana perjalanan rohani kita, saudara. Yang kita ingat, tentu secara fisik kita bertumbuh dari kecil sampai besar, tapi secara rohani kita perlu perhatikan baik-baik. Nah, saudara, untuk kita bertumbuh secara rohani, kita belajar juga dari satu pribadi, saudara, yang bagaimana kehidupannya, saudara, ya, betul-betul secara jasmani diceritakan, dan bahkan rohani juga diceritakan luar biasa, saudara. Kita mesti ikuti teladannya, dan inilah menjadi yang kita sembah, kita hormati dan kita agungkan, yaitu Kristus, saudara. Nah, di sini katakan, atau kita kasih judul, yaitu Spiritual Journey Kristus, saudara. Bagaimana Kristus bertumbuh secara spiritual, secara rohnya, saudara. Ya, perjalanan rohani Kristus, saudara. Kita mesti lihat, kita akan lihat betapa kagumnya kita, saudara. Betapa hebatnya Tuhan, luar biasa, saudara. Dari kecil dia tumbuh, saudara. Kan tadi saya bilang bahwa Kristus lahir bukan di bagian orang yang hebat, orang kaya, enggak. Dia dilahirkan bagian dari anak seorang tukang kayu, saudara. Dia harus berusaha sedemikian rupa. Bahkan ketika dia lahir, dia dikejar-kejar oleh Herodes, saudara, untuk dibunuh, saudara. Dia harus mengungsi ke sana kemari. Ya, hidupnya begitu lahir di kandang domba. Dia harus dikejar lagi ke sana kemari, saudara. Histori perjalanannya lengkap, saudara. Sehingga orang melihat luar biasa. Apakah Kristus mengeluh? Tidak. Kristus tetap dia berjalan dalam kehidupan secara jasmaninya, dia bertumbuh, saudara. Bisa nggak dia mengeluh? Bisa, saudara. Dia suatu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi dia mau melakukannya itu karena dia tahu ada satu rencana yang besar yang Bapa berikan kepada dia, saudara. Nah, ini penting, ya, saudara. Jadi perjalanan Kristus, sebelumnya kita baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, saudara kasih Tuhan, kita simak di sini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka.
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini suatu perjalanan Kristus. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Yesus ke Yerusalem tiap tahun untuk merayakan Paskah, ibu dan bapaknya Tuhan titipkan untuk mengasuh Yesus ketika dia hidup di dunia, ya, secara jasmani dia bertumbuh, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat betapa konsistennya orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem untuk pergi ke bait Allah, saudara. Nah, berapa banyak kita seringkali nggak bawa anak-anak kita untuk kita ke gereja, ya, dari kecil udah dibawa. Ini dilakukan tiap-tiap tahun. Alkitab bercerita seperti itu, saudara. Tiap-tiap tahun membawa Yesus untuk perayaan Paskah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar sebagai orang tua, ya, membawa anak-anak kepada Tuhan, ke bait Allah, saudara, kepada ibadah, kepada hubungan sama Tuhan. Ini kewajiban. Yusuf dan Maria tahu jelas dia hidup. Tapi kita nggak cerita tentang Yusuf dan Maria, saudara. Tapi saya mau singgung sedikit bagaimana orang tua mendorong anak-anaknya untuk setia kepada Tuhan, ya, untuk datang ke rumah Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara, ya, kalau orang yang nggak konsisten ke gereja tidak, saudara, ya, pertumbuhan rohani juga seperti itu kira-kira, saudara, ya, pertumbuhan rohaninya turun naik, saudara. Orang yang nggak setia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar, ya, bagaimana bahwa orang tua perlu mendorong anak-anak. Kalau keluarga kami, saya, anak-anak dari kandungan, mereka udah ikut persekutuan, ya, mereka di gereja dengan setia, saudara. Ya, saya yakin, saudara, orang-orang yang coba lihat orang-orang yang timbul tenggelam, itu jasmaninya bertumbuh biasa, tapi rohaninya akan turun naik. Lihat, kesetiaannya akan turun naik, saudara, dalam mengiring Tuhan. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar dari, walaupun kita sedikit menyimpang, ya, Yusuf dan Maria, dia membawa anaknya untuk datang ke bait Allah. Nah, saudara, Yesus dalam kehidupannya dia berjalan ke Yerusalem untuk ikut orang tuanya, dan dia, Alkitab menceritakan bahwa dia ada di bait Allah, saudara. Ketika usia berapa, saudara? Usia 12 tahun Yesus berada di bait suci, saudara. Ya, kata waktu Yesus dicari, di mana Yesus, ya? Wah, nggak ketemu, balik lagi. Kemudian didapatilah Yesus ketika itu lagi duduk, dan dia bercerita kepada alim ulama, kepada orang-orang di sekitar itu, saudara. Ya, dia memberitakan tentang Bapaknya, saudara, tentunya, tentang kabar baik tentunya, ya, kepada orang-orang Israel saat itu. Nah, saudara, yang menarik adalah di usia 12 tahun sebetulnya banyak orang yang mencari identitas, saudara. Ya, lihat, orang-orang yang 12 tahun mulai, sukanya mulai bertolak belakang sama orang tuanya, segala macam. Tetapi Yesus, dia diam di bait Allah. Wah, Pak, tentu saja Yesus adalah Tuhan, benar, saudara. Tapi dia mau mencontohkan bahwa kesukaannya adalah di dalam bait Tuhan, saudara, untuk dia bertumbuh secara rohani. Usia 12 tahun, saudara, dia bisa mengajar, dia bisa dia bercerita tentang kerajaan surga, saudara. Ya,
tentu dia mulai menanjak dewasa, saudara. Tapi yang saya catat adalah usia 12 tahun biasanya orang mengalami kegamangan, saudara. Tapi dia menjadi orang yang dewasa untuk dia mencintai akan Bapaknya lewat dia berada di bait suci, saudara. Ya, karena itu penting kita ada di dalam bait Allah. Artinya bukan hanya di gereja, tetapi kita punya hubungan sama Tuhan. Dia punya hubungan sama Bapaknya. Gereja berbicara bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari, saudara. Ya, dikatakan di sini Mazmur 27 seperti Daud mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wow, saudara. Daud punya satu komitmen dalam hidupnya. Untuk satu hal, kata, yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, untuk diam di rumah Tuhan. Kristus dalam usia 12 tahun perjalanannya, dia ada di bait Allah. Sungguh satu ini yang membuat pertumbuhan rohani terus meningkat. Kan sambil mengasah, saudara. Ya, perjalanan hidup Kristus bukan asal-asalan, saudara, tapi dia ada di dalam bait-Nya. Kita belajar satu pribadi ini. Nanti kita terus belajar bagaimana Kristus 12 tahun, ya, dan kemudian dia, Alkitab memang tidak cerita secara utuh dari 12 sampai ke 30 tahun. Ada 18 tahun yang tidak diceritakan oleh Alkitab. Tetapi sejarah, atau saya coba mulai melihat, saudara, 18 tahun, karena Yesus adalah anak tukang kayu, dia membantu bapaknya untuk membuat mungkin perkakas, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan-kebutuhan pekerjaan, saudara. Dia melakukannya itu karena dia bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, saudara, itu yang dikerjakan Yesus dalam pertumbuhan secara jasmaninya. Dia orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu, ya, yang konsisten melakukan, saudara. Yesus mau melakukan itu, saudara, secara jasmani. Tapi kita lihat secara rohaninya luar biasa. Dia bertumbuh. Memang dia Tuhan, pasti. Tapi dia mau memberitahu kepada kita bahwa pertumbuhan jasmani dia bukan sekedar bertumbuh secara jasmani, dia menjadi besar dan tidak ada cerita, saudara. Historinya nggak ada, saudara. Tapi dia membuktikan bahwa dia memberikan satu cerita dan jejak yang menjadi teladan, saudara. Ya, pada usia 12 tahun dia mulai. Kemudian lompat ke usia, tapi saudara, sebelumnya kita mau bahas. Yesus bertambah besar secara fisik dan hikmat, saudara. Ini penting. Nah, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan ayat yang ke-52, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh manusia, Allah dan manusia. Nah, ini penting, saudara. Artinya apa yang tadi saya katakan, bahwa bukan saja secara fisik kita bertumbuh, tetapi secara batini, ya, saudara, secara rohani kita bertumbuh. Itu sangat penting, saudara. Sehingga dikatakan dikasih oleh Allah dan manusia, saudara. Ya, kita bukan sekedar menjadi dewasa, tapi kita juga menjadi orang yang rohani, saudara. Kita bisa bercerita kepada orang lain, sehingga kita dikasih oleh Allah dan manusia, saudara. Nah, ini penting untuk hidup kita, saudara. Bagaimana Yesus di usia 12 tahun dan terus bertumbuh, saudara, tahun demi tahun, semakin dikasih oleh manusia dan Allah. Ya, terlihat yang Tuhan berikan secara historis, saudara. Nah, Yesus mulai melayani usia 30 tahun. Ya, usia 30 tahun dia mulai melayani, saudara. Kemana aja dia? Ke kota-kota. Dari Yerusalem, Samaria, Galilea, Tirus, Sidon, kembali lagi ke Yerusalem, kemudian Betania, Yudea, Yeriko. Ya, dia melakukan berbagai hal, saudara. Ya, bagaimana dia bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dia rindukan orang-orang boleh diselamatkan.
Orang-orang tersesat boleh dibukakan matanya, saudara, untuk mereka boleh melihat bahwa mereka butuh akan Tuhan, saudara. Yesus melakukan hal yang berguna. Dia berjalan, ya, nggak berhenti loh, saudara. Historinya seperti itu, saudara. Dia pagi-pagi benar dia datang kepada Bapaknya, saudara, pada Bapa di surga. Ya, siangnya dia melayani kepada orang-orang banyak, pekerjaannya rutin, giat selalu. Ya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara, karena dia tahu ada rencana Tuhan. Ya, saya katakan tadi, walaupun kita lahir tidak bisa memilih, saudara, tapi kita percaya bahwa Tuhan merencanakan hidup kita, saudara. Yesus karena dia tahu rencana Allah dalam hidupnya, makanya dia melakukan dengan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, dia melakukan keliling terus, saudara. Dia memberitakan kebenaran kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan, saudara. Ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus di usia 30 tahun ini? Yang pertama, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang banyak, saudara. Ya, dia menyatakan kepada orang-orang saat itu, kan zamannya zaman lagi bengkok, saudara, bengkok hati, saudara. Ya, sama sebetulnya zaman dahulu dengan zaman sekarang, sama aja, saudara. Banyak kejahatan, banyak tipu, ya, saudara. Tapi dia mau beritakan, dia keliling, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang, saudara, supaya orang itu hidupnya bertobat, saudara. Ya. Yang kedua, melakukan yang berguna bagi kerajaan surga, saudara. Ya. Dia tahu karena dia berguna, dia lahir, dia punya, Bapa punya rencana dalam hidupnya, saudara. Dia nggak mau sia-siakan hidupnya, saudara. Ada banyak orang cuman sekedar hidup, ya udah, rohani biasa aja lah, santai-santai aja, jasmaninya hidup, saudara. Ya. Tapi rohaninya nggak diperhatiin. Padahal yang terpenting adalah harta rohani, loh, saudara. Ada orang yang diberikan satu warisan yang besar untuk dia hidup ke depan, ya, saudara. Tapi habis, ya, pada saatnya habis, saudara. Tapi kalau harta rohani itu sifatnya kekal, saudara. Kita bawa sampai generasi ke generasi, saudara. Ya, saya sempat berpikir, saya berdiskusi sama istri saya. Kita harusnya berpikir bukan hanya generasi anak kita, tapi ke cucu kita, saudara. Harus kita berpikir bagaimana mereka tetap di dalam Tuhan. Karena ini penting, saudara. Kalau mulai melenceng, kita tetap harus monitor, ya, menjadi bapak rohani bagi mereka, saudara. Nah, Yesus lakukan itu, ya, supaya berguna bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, memberikan jejak teladan bagi banyak orang, baik perkataan maupun perbuatan. Yesus berikan teladan itu, saudara. Ya, jejaknya terlihat di dalam firman Tuhan. Dia melakukan banyak. Dia memberikan makan 5.000 orang, saudara. Dia memiliki belas kasihan, saudara, kepada orang banyak. Itu perjalanan Kristus. Itu yang membuat perjalanan itu tercatat di dalam Alkitab, saudara. Sehingga kita bisa melihat, oh, itu historinya Tuhan. Itu jerninya Tuhan. Itu perjalanan rohaninya Yesus yang luar biasa, yang kita belajar dari pertumbuhan bukan sekedar jasmani, tetapi rohaninya luar biasa, cemerlang, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat yang Kristus lakukan sampai akhir apa aja, saudara. Yang pertama, taat sampai mati, artinya konsisten hidupnya. Banyak kita seringkali nggak konsisten, saudara. Ya, kita cukuplah gini-gini aja, ya, kita nggak konsisten, ke gereja nggak konsisten, dengerin firman nggak konsisten, baca firman nggak konsisten, berdoa nggak konsisten, saudara. Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh kalau kita nggak konsisten dalam hal ini? Kenapa Kristus tetap dalam satu posisi yang terus menanjak? Karena dia konsisten, saudara. Dia melakukan datang kepada Bapa tiap hari. Kita belajar, saudara, ada satu kehidupan Kristus. Ya, dia konsisten untuk dia taat terus, saudara.
Ya, kalau kita lihat dia taat sampai mati, saudara. Dia menyerahkan hidupnya secara pribadi, saudara. Sebetulnya dia juga nggak mau, saudara, kalau mau jujur. Tapi karena dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, rencana Bapa dalam hidup dia, konsisten hidupnya, saudara. Konsisten kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kita perlu, saudara, supaya jejak itu tercermin dalam hidup kita. Ketika kita bercerita kepada keturunan kita, maka kita bercerita bagaimana hidup kita betul-betul konsisten bertumbuh di dalam Tuhan. Dia konsisten. Kedua, tekun dalam melakukan kehendak Bapa secara integritas. Teruji, saudara. Apa yang dikatakan dan dirasakan dalam hati itu sama, saudara. Ya, kita mau belajar integritasnya Tuhan. Yesus sangat integritas. Makanya orang yang berintegritas itu orang takut loh, saudara. Kenapa? Yesus, sebetulnya orang takut dengan Yesus, saudara. Ya, mereka berani keroyokan. Ya, sebut-sebut doang, saudara. Cuma kalau disuruh satu-satu mereka nggak berani, saudara. Ya, Yesus dituduh. Tapi karena dia berintegritas, dia tenang aja, saudara. Dia lakukan. Ya, dia berintegritas, menyatakan keteladanannya bahwa apa yang diucapkan itu juga yang ada dalam hatinya, saudara. Dia lakukan, saudara. Ya, tekun dalam melakukan kehendak Bapa. Dia tekun, dia mau, saudara, walaupun berat, saudara, yang dia hadapi mungkin, saudara, tapi dia tekun. Kita kadang-kadang kan suka aduh Tuhan kok begini ya, jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, nggak sesuai dengan ini, sehingga kita bisa kok bisa jalan yang lain, kenapa enggak ya, gitu. Kalau bisa saya melakukan hal yang lain, kenapa enggak ya, gitu. Nah, saudara, itu seringkali kita lakukan. Tapi kita belajar bahwa perjalanan hidup Kristus di masa 3,5 tahun, dia banyak melakukan mujizat, melakukan banyak pengajaran, saudara, kepada orang-orang lain, memberitakan kebenaran kerajaan surga, kabar baik, saudara. Dia melakukan secara integritas hidupnya, saudara. Karena itu salah satu pertumbuhan rohani dalam hidup kita, saudara. Orang akan melihat bahwa roh kita, seperti kita belajar dari buah-buah roh yang lalu, saudara. Ya, kita bertumbuh menjadi memiliki satu integritas karena buah roh tercermin dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, dia menyerahkan kepada kehendak Bapa atau percaya kepada Bapaknya. Dia percaya kepada Bapaknya, saudara. Ya, dalam hidupnya ketika dia mau diadili, dia tahu waktunya sudah dekat. Dia datang ke Getsemani, dia sujud menyembah kepada Bapaknya. Dia berdoa di situ, saudara. Katanya begini, kalau boleh cawan ini lalu, Bapa. Tapi kalau enggak, ya udah, biarlah kehendak Bapa sendiri yang terjadi. Saudara, itu yang menandakan bahwa hidup Kristus, ya, percaya kepada Bapaknya, saudara. Bayangkan, dia Tuhan, saudara. Dia percaya kepada Bapa. Kita belajar juga secara pribadi hidup kita, percaya kepada Tuhan. Ya, dalam setiap langkah kita, saudara, ya, menyerahkan kehendak, bukan kehendak kita yang mau melulu. Bukan kalau kita nggak nggak dijawab kita ngambek, saudara. Enggak, saudara. Tapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena perjalanan hidup Kristus juga percaya kepada Bapaknya. Dia tahu, saudara. Dia tahu ketika dia ditugaskan di muka bumi ini, saudara, dia tahu dengan jelas, saudara. Maka itu dia percaya waktu dia berdoa kepada Bapa. Dan itu boleh terjadi dalam hidupnya. Betapa hebatnya perjalanan Kristus dari kecil, baik itu jasmani maupun hal yang rohani, saudara. Dia melakukan perjalanan hidupnya sampai pada usia 33 tahun. Dia harus disalibkan. Dia harus mengorbankan nyawanya. Ya, karena dia konsisten hidupnya sampai mati.
taat sampai mati. Perjalanan yang sangat berkesan. Kalau saya baca cerita tentang Kristus, saya punya kesan tersendiri, saudara. Bayangkan dari lahir ikan domba, anak seorang tukang kayu, saudara. Terus kemudian bertumbuh, dia bekerja sebagai tukang kayu, saudara, membantu ayahnya, ayah jasmani di bumi yang dititipkan oleh Allah, saudara. Terus kemudian dia bertumbuh 12 tahun dan dia hidup di dalam rumah Tuhan. Ya, dia mengajar, dia berdiskusi, dan dia bertumbuh terus menjadi dewasa. Bukan sekedar jasmani, tapi kerohaniannya meroket, saudara. Tuhan juga mau hidup kita seperti Kristus. Hidup kita bukan hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi secara rohani yang terpenting. Supaya kita bisa meninggalkan jejak, cerita, jernih kita, perjalanan hidup kita, hal yang rohani. Kita bisa ceritakan kepada generasi demi generasi. Ya, saudara. Dan terakhir katakan begini. Di Yohanes 21:20. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu, saudara. Jadi masih banyak sebetulnya detail perjalanan Kristus, ya, yang kita bisa pelajari, saudara. Ya, tapi kalau dimuat dalam satu kitab itu nggak akan muat, saudara. Karena begitu berartinya hidup Kristus. Makanya hidup kita penting untuk berarti, saudara. Ya, ketika kita ada di dunia ini kita berarti, saudara. Bukan sekedar kita bisa makan dan kita bertumbuh. Nanti kalau kita makan saja, kita bertumbuh, saudara. Tapi ke samping sama ke depan belakang, saudara. Ya. Tetapi kita mau kita bertumbuh bukan hanya fisik kita, bukan jasmani kita, tapi spiritual kita sehat, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan semakin tua semakin gemuk, saudara. Artinya secara spiritual kita sehat dan kuat, saudara. Seperti Kristus lakukan sampai pada dia disalibkan dan dia menyerahkan hidupnya buat kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari satu pribadi ini yang luar biasa. Bagaimana perjalanan spiritual Kristus yang luar biasa, yang gak ada tandingannya. Ya, kalau saya lihat belum ada, bahkan mungkin sampai kapanpun gak ada seperti Yesus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan perjalanan hidup Tuhan, di mana Kristus secara jasmani tanpa komplain apapun bertumbuh, lahir sampai usia 12 tahun. Engkau mencari di tempat bait Allah. Engkau ada di tengah-tengah mencari Bapamu, Tuhan, untuk bersekutu dengan Bapa. Tuhan, ajar kami, Tuhan, untuk kami bertumbuh bersama, Tuhan. Bukan sekedar fisik kami, jasmani kami, Tuhan, tetapi kami mau rohani kami terus makin lama makin bertumbuh, Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang memiliki cerita tentang bagaimana rohani kami semakin kuat, Tuhan. Dan kami boleh berkata kepada generasi demi generasi bahwa Tuhan, kami boleh hidup dalam kemenangan-Mu, Tuhan. Kami boleh bertumbuh terus, Tuhan, dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua kebenaran-Mu, Tuhan. Kami boleh melihat perjalanan Kristus yang luar biasa itu, yang menjadi teladan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami, Tuhan, untuk kami merasa penting bahwa pertumbuhan rohani kami sangat perhatikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian untuk kami hidup di dalamnya, supaya kami berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Bukan sekedar hidup kami hari ini secara jasmani, tetapi kami boleh membawa orang-orang kepada kebenaran-Mu, Tuhan.
Kami berkati firman-Mu dan Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami jemaat, dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Kita siapkan hati kita untuk kita akan minum dari roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, dan kita merenungkan bersama salib Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Haleluya.